Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Saya Fatmawati dari Klinik Utama Nusa 5. Pada kesempatan kali ini kita akan memberikan tips kesehatan selama bulan puasa. Yang kali ini judulnya tips agar kadar kolesterol normal pada saat menjalankan ibadah puasa. Nah, hari ini saya tidak sendiri, ditemani oleh dokter kita, Dr. Hafizur Rahman. Selamat pagi dokter. Pagi. Sehat dokter? Alhamdulillah sehat. Tidak terasa ya, kita sudah menjalankan ibadah puasa hampir setengah bulan. Bagaimana puasanya dokter? Lancar? Alhamdulillah lancar. Oke. Nah, sebelum kita memulai ke topik judul hari ini, saya ingin memberitahukan kepada teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan kepada dokter, boleh dituliskan di kolom komentar ya. Nah, bagi pertanyaannya yang bagus, yang memuaskan akan mendapatkan door prize yang menarik. Oke dokter, kita lanjutkan ya dokter ya. Baik dokter, kita akan membahas tentang kolesterol ini ya dokter ya. Boleh dong dokter menjelaskan sedikit kolesterol itu apa sih dan berfungsi nggak buat tubuh kita? Dan kalau boleh sedikit lagi, kolesterol ini ada bagian-bagiannya nggak sih dokter? Terima kasih Kak Ipan. Baiklah, kenalkan saya Dr. Hafiz. Kali ini kita akan bahas bagaimana kolesterol itu dalam berpuasa. Yang pertama saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa pada teman-teman yang sedang menjalankannya. Kolesterol itu berfungsi sebagai memperbaiki sel, regenerasi sel, serta salah satu energi yang dibutuhkan dalam tubuh kita. Jadi jenisnya ada bermacam-macam. Kalau kita ketahui selama ini adalah mungkin kita dengar ada kolesterol baik dan kolesterol jahat. Iya benar. Ya, kolesterol itu di dalam darah berikatan dengan namanya protein. Jika dia berikatan dengan protein, dan namanya HDL (high density lipid). Yang kedua adalah LDL (low density lipid). Kedua ini bekerjanya berkebalikan atau berseberangan. Yang pertama HDL. HDL kadar dalam normal dalam tubuh adalah lebih dari 50. Semakin tinggi di dalam tubuh, semakin bagus dia. Sedangkan yang kedua LDL, low density lipid, berkebalikan, semakin tinggi di dalam tubuh, semakin menimbulkan penyakit dalam tubuh kita. Itu kira-kira. Baik. Fungsinya untuk kolesterol, fungsinya untuk tubuh kita apa tadi dokter? Yang pertama adalah untuk memperbaiki sel. Memperbaiki sel. Yang kemudian adalah untuk sebagai cadangan sumber energi di dalam tubuh kita. Berarti memang ada fungsinya loh kolesterol itu di dalam tubuh kita. Jadi boleh dokter jelaskan juga faktor-faktor pencetus dari naiknya kadar kolesterol itu apa-apa saja ya dokter? Faktor pencetusnya yang utama adalah pola makan ya. Makanan yang tidak seimbang dan tidak terkontrol, contohnya ya makanan yang berminyak, makanan yang junk food, nanti akan kita bahas. Yang kedua adalah pola hidup yang tidak sehat. Pola hidup yang tidak sehat itu ya kurang berolahraga, kurang beraktivitas, kurang gerak ya. Yang ketiga, dalam tubuh kita itu kurang mengkonsumsi sayur dan buah. Sedangkan sayur dan buah ini berfungsi sebagai antioksidan dalam tubuh kita. Makanya timbullah tadi kolesterol. Oke, baik. Jadi kalau seandainya selama bulan puasa ini dokter, makanan yang harus kita hindari itu seperti apa dokter? Oke, ini pertanyaan menarik nih ya. Jadi apa-apa saja makanan yang harus dihindari ya selama bulan puasa? Oke, ada beberapa macam jenis makanannya. Yang pertama adalah makanan yang digoreng atau sering kita biasanya sebut dengan gorengan. Gorengan ini apalagi kalau untuk berbuka pasti selalu ada di hadapan kita ya kan. Nah, apabila kita konsumsi terus-menerus dalam selama 1 bulan, itu meningkatkan kadar kolesterol kita dalam tubuh. Yang kedua, makanan junk food. Junk food sendiri adalah makanan cepat saji. Makanan cepat saji ya contohnya ya fried chicken atau ayam goreng, kemudian kentang goreng ya, kemudian burger. Itu kadar kolesterolnya sangat tinggi, apalagi kolesterol jahatnya. Yang ketiga, mengkonsumsi lemak trans. Lemak trans itu sendiri adalah lemak-lemak yang terdapat pada kue-kuean, donat ya, mentega, contohnya bahan kue tadi, margarin ya. Dan selanjutnya adalah mengkonsumsi daging olahan. Daging olahan ya contohnya ya dalam bentuk sosis, kornet, itu banyak kandungan kolesterolnya. Itulah kira-kira kayak
Itulah yang harus kita hindari. Dokter, ini kan ada beberapa kebiasaan orang mengatakan seperti mitos atau fakta. Menurut dokter ini mitos apa fakta ya dokter ya? Pernyataan sedikit beraktivitas saat berpuasa berisiko meningkatkan kolesterol. Ini fakta apa mitos dokter? Itu gitu ya. Pertama adalah mitos. Kalau dia sedikit mengkonsumsi makanan, otomatis energi di dalam tubuhnya tidak ada. Jadi tidak bisa dipecah, ya. Jadi energinya tidak ada, asupannya tidak ada, ya tidak mungkin kolesterolnya tinggi tanpa adanya apa yang dikonsumsinya. Bagaimana kalau dengan stres yang tinggi itu dapat memicu meningkatkan kolesterol tinggi juga nggak dokter? Kalau stres itu adalah bisa menyebabkan kolesterol adalah fakta. Kenapa? Karena pada seseorang yang mengalami stres, otomatis dia pola makannya bertambah ya. Misalnya seseorang yang lagi putus cinta, kemudian orang yang sedang dilanda masalah, contohnya beban pekerjaan yang tinggi, contohnya anak kampus, anak sekolah misalnya kan, ya setidaknya di sampingnya ada minimal ciki kue-kue ya kan, yang tidak terkontrol buat ngemilnya. Terus apabila stres berkepanjangan tidak diselesaikan, akan menyebabkan namanya hormon kortisol dan hormon adrenal yang ada di dalam tubuh membentuk low density lipid, yakni lemak jahat dalam tubuh. Menyebabkan kolesterol kita meningkat dalam tubuh. Gitu kira-kira. Baik, dokter. Ini ada pertanyaan dokter. Mereka bertanya, seseorang yang sudah terdiagnosa kolesterol, apakah dia memang harus meminum obat seumur hidup? Dan apakah obat itu ada efek samping nggak ke tubuh mereka? Terima kasih. Kalau mengkonsumsi obat, ya tergantung dari riwayat penyakitnya ya. Kalau dia misalnya kolesterol disertai dengan penyakit gagal jantung, stroke misalnya atau hipertensi, maka diwajibkan untuk menurunkan kadar kolesterolnya dan harus dikonsumsi secara rutin obat-obatan yang diberikan dokter. Tapi kalau misalnya dia baru diagnosa kolesterolnya tinggi pada usia muda, tidak harus minum obat secara langsung. Harus ubah dulu pola makannya bagaimana, kemudian pola olahraganya gimana, cukup atau tidak. Ini ada juga dokter yang bertanya, apakah setiap orang yang gemuk itu pasti kolesterol dan orang yang kurus itu tidak kena kolesterol? Pertanyaan yang menarik ya. Jadi setiap orang kalau bisa kita katakan berat badan yang berlebih itu adalah obesitas ya. Tapi tidak semua obesitas yang mengalami hiperkolesterol ya. Ada juga yang orang kurus atau kurang gizinya menderita kolesterol tinggi, ada. Cuman pada saat orang itu mengalami berat badan yang berlebih atau obesitas, maka faktor resikonya lebih besar terjadi kolesterol. Tapi tidak selalu. Baik dokter. Baik dokter, dari pertanyaan dari yang udah dokter jelaskan tadi, boleh dokter menyimpulkan sedikit dari judul kita? Kolesterol adalah salah satu sumber energi yang dibutuhkan oleh manusia. Kemudian kolesterol ini jika dikonsumsi secara terukur, maka dia boleh. Namun sesuatu yang tidak berlebihan maka tidak boleh, ya, akan menimbulkan penyakit. Dan apabila kita ada riwayat kolesterol dari keluarganya, jangan tinggal diam. Harus kontrol ke klinik Pratama ataupun ke klinik Utama Nusa 5. Nah, misalnya kita maka disarankan pada pasien-pasien ini harus memeriksakan dirinya minimalnya 1 tahun sekali untuk medical check up. Karena karena tidak semua pasien yang hiperkolesterol ini mengalami keluhan. Bisa jadi tanpa keluhan, tapi saat dicek kolesterolnya tinggi gitu. Baik dokter. Terima kasih dokter untuk penjelasannya. Semoga apa yang dijelaskan oleh dokter kita bermanfaat untuk kita dan kita aplikasikan di dalam kehidupan kita masing-masing. Saya selaku MC memohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan terus pantengin tips-tips kesehatan dari kita
Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.